Jika sepeda motor mengalami slip, slip itu berarti ketika kita melakukan gas besar, tapi motornya tidak bisa melaju ya, tidak bisa melaju kencang, itu pertanda bahwa kampas koplingnya sudah mengalami keausannya. Dan setelah kita membuka, baru kita bisa mengetahui persis apakah juga rumah kampas koplingnya sudah mengalami keausan ya. Tapi biasanya pada umum yang terjadi, kampas kopling lah yang paling pertama yang mengalami keausan ya. Nanti setelah kita membuka, baru kita bisa mengetahui secara pasti apakah rumah kampas koplingnya juga sudah mengalami keausan ya. Mari kita melakukan langkah-langkah membongkar motor Mega Pro Mono ini ya. Ini ditahan begini ya. Jadi untuk membuka ini kita menggunakan mata obeng yang lancip ya, menggunakan obeng ketok. Cara membukanya begini ya. Diketok begini. Itu sudah terbuka, selanjutnya sebelah sini. Kemudian sebelah bawah. Ini sudah terbuka ya. Kemudian membuka ini harus menggunakan kunci yang seperti ini ya. Ini saya buat dari kunci 19 yang saya belah ya. Sebenarnya di pasaran juga ini ada ya. Ada dua metode, bisa menggunakan obeng ketok atau juga bisa menggunakan impact ya. Jika menggunakan obeng ketok, diketok begini ya. Diketok begini. Itu sudah terbuka. Ini sudah terbuka ya. Kemudian ini dikeluarkan. Selanjutnya ini kita buka ya. Kemudian ini kita buka ya, menggunakan obeng ketok juga. Bisa juga menggunakan kunci angin ya, atau impact, atau yang elektrik. Ukur seperti ini. Ini sudah terbuka. Jadi membuka ini bisa juga menggunakan impact begini ya.
Selanjutnya kita membuka ini. Jadi membuka ini harus menyilang ya, supaya ini jangan patah ya. Karena bagian ini juga rawan patah ya. Membukanya harus menyilang dan seimbang ya. Karena bagian ini mudah sekali patah, sehingga harus menyilang seperti ini ya. Kemudian ditarik begini. Ini ditaruh lagi ke dalam ya. Ini nanti dibersihkan ya. Kita membuka ya. Pertama-tama kita periksa rumah kampas koplingnya, apakah sudah mengalami keausan atau belum ya. Tanda-tanda dari rumah kampas kopling yang mengalami keausan, di sininya nanti akan got ya. Di pinggir ini menonjol ke atas sedikit, kemudian di tengahnya termakan ke bawah ya. Ini termakan karena kampas kopling ya, seperti ini. Jadi di motor ini sudah mengalami keausan juga di bagian rumah kampas koplingnya ya. Kemudian otomatis kampas koplingnya sudah aus juga ya nanti, sehingga rumah kampas kopling dan kampas koplingnya juga harus diganti sekalian ya. Seperti ini ya. Ini sudah mengalami got di sebelah sini ya. Otomatis part ini kita harus ganti sekalian ya. Jadi kampas kopling pada Mega Pro Mono itu sama dengan Versa ya. Karena mesin Versa dan mesin Mega Pro Mono itu sebenarnya sama ya. Hanya yang membedakannya, kalau di Versa itu dia sistemnya injeksi ya, sementara di Mega Pro Mono itu dia sistemnya karburator. Hanya beda di bagian pengapian ya. Semua komponen-komponen lainnya, kampas kopling, piston, juga rantai ketengnya dia sama ya, tidak berbeda. Kode mesinnya juga KYE seperti itu juga pada motor Versa ya. Jadi kampas kopling pada motor Mega Pro Mini itu ada, Mega Pro Mono itu ada 5 keping ya. 1, 2, 3, 4, 5. Jadi persamaannya dia sama dengan motor Versa, sama dengan motor Mega Pro lama, dia juga sama dengan motor Gelmax ya. Kampas koplingnya bisa baku pakai ya. Selanjutnya kita melakukan pemasangan kembali ya. Pertama-tama kita pasang kampas koplingnya di rumah kampas kopling yang baru ya. Seperti ini yang baru. Kode yang baru itu KRM ya. KRM seperti ini, dia sama dengan Versa, sama juga dengan Mega Pro Mono seperti ini ya. Cara pemasangannya, kita buka kampas kopling ya. Ini kampas kopling yang baru. Jadi kita memasang begini ya. Di plat kopling ini ada permukaan yang tajam ya. Usahakan yang tajam itu harus searah ya. Kemudian dipasang begini.
kemudian kampas kopling lagi, kemudian yang tajam lagi, kemudian kampas kopling lagi, kemudian yang tajam lagi ya, kemudian kampas kopling lagi, kemudian plat kopling lagi, kemudian kampas kopling lagi ya. Lalu cara pemasangannya, di sini kan ada tanda titik, lalu di sini ada tanda titik ya. Tanda titik ini dengan ini harus lurus begini ya. Cara pemasangannya begini ya. Ini selanjutnya pernya kita pasang ya. Pasang begini. Mau fair. Tuh Edi. Kemudian ini satu ya. Kemudian kita pasangkan memang seperti ini. Jangan dikencangkan terlebih dahulu ya. Kemudian dipasang begini ininya. Selanjutnya kita pasang, jangan dikencangkan terlebih dahulu ya. Kemudian mari kita melakukan pemasangan ini ya. Ini kita pasang terlebih dahulu ya. Kemudian di sini ada ring ya, ring besar begini. Lalu kemudian kita masukkan kampas kopling ini ya. Usahakan dia pasangnya begini ya. Setelah terpasang, ini nanti kita kencangkan ya. Jadi mari kita kencangkan baut penekan kopling ini ya. Jadi cara pengencangannya harus menyilang ya, karena bagian ini rawan patah, sehingga usahakan dia menyilang. Kemudian di sini, lalu sebelah sini, kemudian sebelah sini, sampai dia mentok ya. Karena kalau kita mengancing sebelah saja nanti dia bisa patah ya. Seperti itu ya. Kemudian per ini juga harus dilihat apakah sudah lurus dan tidak boleh miring. Ini sudah mentok ya. Selanjutnya kita melakukan pemasangan di sini. Di sini ada ring, kemudian di sebelah luarnya ada baut ya. Kemudian di sini ada mur. Usahakan pakai tangan terlebih dahulu ya, supaya dia tidak selek ya. Jangan lupa ini dibersihkan pakai bensin ya. Ini tadi sudah kita bersihkan pakai bensin. Kemudian pasang sebelah sini ya. Ini ada mur ya.
3. Memasang layar penekan kopling ini tidak boleh miring ya, supaya tidak membongkar 2 kali pada sepeda motor ini ya. Setiap membuka kampas kopling atau mengganti piston atau seher, bagian saring ini wajib untuk dibersihkan ya, supaya tidak menimbulkan permasalahan pada sepeda motor atau justru membuat olinya tidak lancar di bagian piston ya. Dibersihkan. Ini kita bersihkan ya. Ini anjuran setiap ketika kopling atau mengganti piston atau seher, supaya olinya lancar tembak ke atas. Kemudian kita pasang kembali. Sebelum kita memasang bak kopling ya, bagian pompa oil ini harus diperhatikan ya, karena pada motor Versa atau motor Versa atau Mega Pro Mono ini rawan terlepas ya, karena sistem dari pompa oil ini terpasang hidup ya. Dia bisa terlepas sendiri kalau kita tidak perhatikan ya, sehingga sebelum kita memasang bak kopling bagian luarnya ini kita benar-benar perhatikan ya. Jadi sebelum kita memasang, pastikan penekan kopling ini sudah terpasang seperti ini ya. Kita mainkan begini ya. Kemudian kita melakukan langkah-langkah pemasangan seperti ini. Paling taruh cek nih tuh non bisa kan? Kamera 5. Ini coba. Harus mabuk, tiba ngakim bisa lesu. Begitu langkah-langkah untuk mengganti kampas kopling, begitu juga rumah kampas kopling dari motor Mega Pro Mono ya. Jadi dalam motor Mega Pro Mono itu sama dengan Versa ya, dari kampas kopling, kamrat dan seterusnya ya. Jangan lupa dukung kami dengan like, komen dan subscribe. Semoga bermanfaat bagi Anda ya.